Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Zulkarnain dengan NIM C0DR01947 dari Prodi Perpajakan D3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kas, setara kas, dan investasi. Kas dan setara kas. Kas dan setara kas adalah uang tunai yang paling liquid, sehingga pos ini biasanya ditempatkan pada urutan yang termasuk dalam kas adalah seluruh alat pembayaran yang dapat digunakan dengan segera seperti uang kertas, uang logam, dan saldo rekening giro di bank. Setara kas adalah investasi berjangka pendek dan dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi resiko atau perubahan nilai yang signifikan. Jenis-jenis kas. Yang pertama, petty cash atau kas kecil. Petty cash adalah bentuk uang tunai yang sudah disiapkan oleh pihak perusahaan untuk membayar berbagai bentuk pengeluaran yang nilainya relatif sangat kecil dan juga tidak ekonomis bila pembayarannya dilakukan menggunakan cek. Yang kedua, kas di bank. Kas di bank adalah bentuk simpanan uang perusahaan yang tersimpan di rekening bank tertentu yang nilainya cenderung besar dan memerlukan keamanan lebih tinggi. Dalam hal ini, kas di bank akan selalu berkaitan dengan rekening koran perusahaan pada bank tersebut. Yang ketiga, cash equivalent. Cash equivalent atau setara kas adalah gabungan aset perusahaan yang mempunyai maturity kurang dari 3 bulan lamanya. Setara kas ini sangatlah bermanfaat untuk digunakan saat kondisi finansial perusahaan sedang susah dan juga tidak stabil. Contoh yang paling sederhana dari setara kas ini adalah surat utang negara. Yang keempat, restricted cash adalah suatu bentuk kas yang secara sengaja dipisahkan oleh perusahaan untuk melunasi kewajiban di masa depan yang jumlahnya cenderung sangat besar. Konsep pembukuan tabungan. Buku yang dikeluarkan oleh bank yang mencantumkan jumlah simpanan nasabah pada rekening tabungan di suatu bank yang kepemilikannya dibuktikan dengan identitas yang tertulis pada buku dimaksud sehingga tidak dapat diperjualbelikan atau dipindah tangankan. Buku tersebut harus diperlihatkan pada setiap penyetoran maupun penarikan dan pada saat membukukan bunga. Buku itu biasanya juga disebut sebagai buku bank. Di beberapa bank, buku bank sudah tidak digunakan sebagai pengganti nasabah diberi tebusan bukti penyetoran. Buku tabungan adalah salah satu bukti bahwa nasabah tersebut adalah nasabah penabung di bank tertentu. Setiap nasabah tabungan akan diberikan buku tabungan, yaitu buku yang menggambarkan mutasi setoran, penarikan, dan juga saldo atas setiap transaksi yang terjadi. Jenis-jenis tabungan. Yang pertama, tabungan konvensional. Tabungan konvensional adalah jenis tabungan yang dimiliki hampir oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tabungan ini paling populer karena cara untuk mengajukannya mudah dan prosesnya sangat cepat. Yang kedua, tabungan berjangka. Tabungan berjangka, nasabah tidak bisa mengambil uang tersebut di setiap saat, di mana pengambilan uang hanya bisa dilakukan sesuai jadwal kesepakatan. Yang ketiga, tabungan anak. Pihak bank menyediakan tabungan khusus anak dengan tampilan yang menarik. Anak-anak yang menabung dengan tampilan buku tabungan dan kartu ATM yang sesuai usia mereka. Saldo setoran untuk tabungan anak juga cenderung ringan. Tabungan anak ini juga dilengkapi dengan fasilitas seperti mobile banking dan internet banking. Yang keempat, tabungan giro. Tabungan giro adalah tabungan khusus untuk transaksi bisnis. Tabungan giro diutamakan untuk transaksi berbagai perusahaan. Yang kelima, tabungan mata uang asing. Tabungan yang satu ini sering disebut falas atau valuta asing. Tabungan ini biasanya sering ditemui di perbankan. Mata uang yang sering digunakan dalam tabungan ini seperti dolar, euro, pound sterling, dan beberapa mata uang asing lainnya. Namun, untuk kamu yang hanya memiliki rupiah, tetap dapat melakukan investasi dengan menukarkan rupiah milikmu dan konversikan ke dalam mata uang asing. Investasi pada efek tertentu. Yang pertama, efek utang adalah efek yang menunjukkan hubungan
hutang piutang antara kreditor dengan entitas yang menerbitkan efek. Yang kedua, efek ekuitas adalah efek yang menunjukkan hak hak kepemilikan atas suatu ekuitas atau hak untuk memperoleh, misalnya waran, opsi beli, atau hak untuk menjual, misalnya opsi jual. Kepemilikan tersebut dengan harga yang telah atau akan ditetapkan. Pembelian efek hutang. Yang pertama, investasi dicatat pada jumlah yang dibayarkan, termasuk komisi pialang, pajak dan biaya lain yang sifatnya insidental terhadap harga pembelian. Yang kedua, jika saham diperoleh melalui pertukaran dengan properti atau jasa selain kas, maka dasar pencatatan investasi yang digunakan adalah nilai pasar wajar dari pertukaran tersebut atau nilai pasar wajar saham, mana yang dapat ditentukan dengan lebih jelas. Klasifikasi efek investasi. Yang pertama, efek utang. Yang kedua, efek ekuitas. Yang ketiga, efek yang dimiliki hingga jatuh tempo. Yang keempat, efek yang tersedia untuk dijual. Yang keempat, efek yang diperdagangkan. Yang kelima, efek metode ekuitas. Baiklah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.